Ya akramal khalqina liman aludu bihi siwaka inda hulul hadithil alami ya Habibir Mustafa wa yadika Rasulullah jauh nabi zil karim mutajalla bismimu takini ya Habibir Mustafa فإن من جدك الدنيا وضاعتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil imamil muallif rahimahullah wa daman nafabihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, hadhi faidah, bermula ini suatu faidah. Waqa'a su'al amma law bala karbun ala azmaitin ghairi mughallazatin. Terjadi pertanyaan tentang jikalau kencing anjing pada tulang bangkai. Ini satu pertanyaan. Anjing kencingnya di tulang bangkai. Bangkai najis juga. Bangkai najis ya. Nah, ghairi mughallazatin, najisnya yang selain mughalladhah, bukan mughallazah. Najis apa? Tulangnya bangkai itu bukan yang mughallazah. Sedangkan kencing anjing najisnya mughallazah. Sedangkan tulang itu tulang bangkai yang bukan mughallazah. Pagusila sab'an, lalu dicuci 7 kali. Ihdahunna biturabin, salah satunya dengan tanah. Tulang bangkai, bukan bangkai mughalladzah tulangnya. Anjing itu kencing di tulang itu, dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Fahal yathuru min haisun najasatul mughalladzah, apakah akan suci dari segi najis mughalladzahnya? Hatta law asaba saban watban masalan, sehingga jikalau mengenai baju
yang basah. Masalan umpama ini baju basah. Ya. Ba'da zalika sesudah dicuci tulang tuh 7 kali. Tulang bangkai. Tapi bukan mughalazah bangkainya. Kencing tuh anjing di tulang itu. Cuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Kita pakai baju basah, kena tuh. Kena tulang yang sudah dicuci 7 apa nih? 7 kali. Lam yahtad ila tasbi'in, maka tidak berhajat kepada 7 kali. Ini pertanyaan. Wal jawabu, dan jawabannya layat huru, tidak akan suci. Fala buddha min tasmi dzalika saub, maka tak mesti tidak dari menuju kalikan ya pakaian itu. Belum suci tuh. Kalau kena kita pakaian tetap najisnya mughal lazah. Cuci berapa? 7 kali. Yang kemarin itu salah satu dengan apa? Dengan tanah. Jadi 7 kali cucian. Salah satunya dari 7 itu air dicampur dengan apa? Dengan tanah ya. Naqalahul Mudabiri, dan menukil al-Mudabiri anil Ajuri li al-Ajuri wa ibnu Qasim dan Ibnu Qasim. Wal muhaffafatu, dan najis muhaffafah, najis ringan. Aima tanajjasa bi bauli sabiyyi alladzi lam yakul wa lam yasrab siwal laban wa lam yablughil haulain. Yaitu perkara yang terkena najis, sesuatu yang terkena najis dengan sebab air kencing anak kecil laki-laki. Alladzi lam yakul, yang belum makan, wa lam yasrab, dan belum minum. Tuh, anak kecil kencingnya yang belum makan, belum minum, siwal laban, selain susu. Walam yablughil haulain, dan belum sampai 2 tahun. Itu namanya najis mukhaffafah. Bukan anak perempuan. Kalau anak perempuan mutawasithah najisnya. Kalau anak kecil laki-laki, dia belum makan, belum minum, ya, selain susu, dan belum sampai usia 2 tahun, itu air kencingnya najisnya namanya mukhaffafah. Tadhuru bi rasyil ma 'alaiha ma'al ghalabati wa izarati ainiha. Akan suci dengan dipercikkan air di atasnya serta mengalahkan wa izarati ainiha, dan hilang ainnya. Zatnya itu najis. Jadi kalau najis mukhaffafah, yaitu air kencing anak kecil laki-laki yang belum makan, belum minum selain susu, dan belum berusia 2 tahun, ya, cukup tuh sucinya itu dipercikan air di atasnya, ya, serta mengalahkan air itu dan hilang ainnya. Ai payak bi harasu, yakni maka cukup padanya mencepritkan. Cukup cepretin aja gitu, ya. Itu namanya najis mukhaffafah. Wal ghuslu afdalu khurujan minal khilaf, dan mencuci lebih utama, ya, cuci lebih utama keluar daripada perbedaan. Kalau dicuci itu lebih utama. Ada perbedaan harus cuci juga, percikin gitu tuh, cuci aja dah, itu lebih utama, ya, lebih utama dari, karena ada perbedaan, keluar dari perbedaan. Wa mahallu dzalika illam yakhtalit bi rutubatin fil mahalli masalan wa illa wajabal ghuslu. Wa mahallu dzalik, dan berpula tempat demikian itu artinya cukup najis mukhaffafah itu dipercikan air tuh, ya, di atasnya najis itu jika tidak bercampur dengan basah fil mahalli, pada tempat itu, masalan umpama. Jadi tidak bercampur basah. Wa illa, jika tidak, artinya itu najis mukhaffafah bercampur dengan air dengan basah, wajabal ghuslu, jadi wajib dicuci, bukan dipercikan lagi. Udah kena air gitu, itu enggak dipercikan air aja enggak cukup. Harus diapain? Dicuci, ya, harus dicuci itu. Kenapa? Li'anna tilka rutubata sharat najisatan wa hiya laysat baulan
karena bahwasanya basa itu ya jadilah itu najis. Wahya dan bukan basa itu laisat baulan, bukanlah air kencing. Jadi ikut najis jadinya itu ya. Jadi dia harus apa itu? Dicuci, enggak cukup dipercikan. Kecuali ya dia enggak basah ya. Lam yahtali, tidak bercampur dengan basah di tempat itu. Wala budda birrasi min isabatil ma jami'a mawdi'il bauli wa ayya umma wa yaghlibal ma 'alal bauli. Tak mesti tidak di dalam memercikan, mencepretkan ya, dari mengenai air semua tempat air kencing dan merata dan mengalahkan air atas air kencing. Jadi anak kecil laki-laki yang belum makan, dia belum minum selain susu, belum usia 2 tahun, kencing itu najisnya namanya najis mukhaffafah. Nah, cukup dipercikan air tuh ya. Nah, air ini dipercikan ini harus mengalahkan daripada air kencing. Ya, banyakan gitu, lebih kuat. Wala yustaratu fi dzalika sayalan qat'an. Dan tidak disyaratkan pada demikian itu mengalir secara pasti, nggak disyaratkan. Ya nggak usah mengalir, percikan aja gitu. Tapi air ini mengalahkan daripada air kencing. Ya, artinya banyakkan airnya tuh, perhatiin. Cukup, ya. Nggak harus mengalir syaratnya. Wasayalan watakatur huwal farik bainal gusi warashi. Sayalan mengalir dan menetes itu al-farik, membedakan antara mencuci dan mencepretkan. Beda, kalau mencuci itu mengalir, kalau dipercikan itu netes ya. Fala yakfir rasu alladzi la ya'umuhu wa la yaklibuhu. Maka tidak cukup mencepretkan ya yang tidak merata padanya dan tidak mengalahkannya, kama yaqu min katsirin minal awam, sebagaimana terjadi kebanyakan dari orang awam. Kata Syekh Nawawi, orang begitu, air dikit aja udah. Harusnya syaratnya itu di dalam memercikan rata dan mengalahkan ya, air itu akan air kencing. Nah, kebanyakan nih orang awam ya melakukannya nggak seperti itu. Senawa ini katanya kama yaqau, sebagaimana terjadi min kasirin, kebanyakan minal awam, orang awam ya. Wala budda ma'arrasi min zawali al-safiha kabayatin najasati ma'da izalati ainiha. Tak mesti tidak serta memercikan min zawali awsafnya, dari hilang sifatnya ya, sifat-sifatnya kabaqiyatin najas, seperti sisa najisnya itu yang tertinggal ya, kabaqiyah seperti najisnya ba'da izalatiha, sesudah hilang ainnya tuh ya. Mesti tidak, kalau mercikin udah enggak ada ainnya, udah enggak ada tuh, udah hilang ainnya, najisnya. Wala budda min asima halil baul, tak mesti tidak memeres tempat air kencing, au jafafi, atau keringnya, hatta la yabqa fihi rutubah, sehingga tidak tersisa basah padanya ya. Tanfasilu, yang terpisah, bi khilafi rutubati, lain halnya basah, allati la tanfasilu, yang tidak terpisah. Haza wa kharajal ghaid, dan keluar kotoran, wal qaid, dan muntah, wa baulul unsa, dan air kencing perempuan, wa akluhu, dan makannya, wa ausuru, atau minumnya, ghairul laban, selain susu, litaghazi, untuk makanan, wa ridahu, dan menyusuinya, ba'da haulain, sesudah 2 tahun. Kalau kotoran anak kecil itu bukan najis mukhaffafah. Muntah tuh anak kecil, muntah, nyusu dia muntah, itu bukan najis mukhaffafah ya, bukan. Atau dia perempuan, air kencing perempuan, itu bukan najis mukhaffafah ya. Dan makan, minum ya, selain susu, untuk makanan ya, makannya, minumnya bukan ASI ya, ghairul laban, selain susu. Nah, menyusuinya 2 tahun, sudah 2 tahun, bukan lagi najis mukhaffafah ya. Jadi kalau najis mukhaffafah itu najis air kencing anak kecil laki-laki ya, yang dia enggak makan, enggak minum selain susu, dan umurnya belum sampai 2 tahun. Kalau air kencing perempuan mutawasito ya. Nah, kalau udah lebih dari 2 tahun dia nyusu, namanya najis mutawasito
kotorannya mutawasito. Muntahnya itu anak kecil yang belum 2 tahun mutawasito. Jadi nggak cukup tuh, bekas muntahnya diapain? Dipercikan, ya. Fala yakfi rasuhu. Nah, ini maka nggak cukup memercikan air, nggak cukup mencepretkannya. Bala buddha min guslihi, tak mesti dari mencucinya. Wahwa ta'mimul mahli, itu meratakan tempat masanya serta mengalir. Ini anak kecil muntah, ya, minta. Nah itu dibersihin dulu airnya, nah itu air mengalir, ya disiram itu, dicuci. Gak cukup dipercikan begitu. Oh ini kan anak kecil belum 2 tahun, betul. Tapi yang masuk najis mukhaffafah air kencing anak kecil yang belum 2 tahun, yang belum makan, belum minum selain susu. Nah muntahnya itu bukan najis mukhaffafah, kotorannya bukan najis mukhaffafah, nggak cukup tuh dipercikan air, ya. Tak mesti tidak dicuci, itu ratain tempat serta mengalir air. Walau asabahu baulu sabiyyin wa syakka hal huwa qabdal haulain aw ba'dahuma wajabal ghuslu. Walau asabahu, jikalau mengenainya baulun, ya kencing, sabiyun anak kecil laki-laki, jikalau mengenainya air kencing anak kecil laki-laki, wasyakka dan ragu-ragu, hal huwa qabla haulain, apakah sebelum 2 tahun au ba'dahuma atau sesudah 2 tahun. Ini kena kencing anak kecil laki-laki udah 2 tahun apa belum ini ya? Nah, ya kan tadi kalau belum 2 tahun, ya sebelum haulain, nah, cukup dipercikan. Nah, kalau udah lewat 2 tahun nggak bisa, harus dengan apa nih? Dengan dicuci, nggak cukup dicepratkan. Wajabal ghuslu, wajib, nah, diapain? Cuci. Kalau ada ragu-ragu, nih anak udah 2 tahun apa belum ini ya? Ya, nah, air kencingnya maka itu wajib dicuci. Li'anna rasya rukhsatun fala yusaru ilaiha illa biyakinin. Karena bahwasanya memercikan itu rukhsah, kemurahan. Fala yusaru ilaiha, maka tidak boleh dikembalikan kepada kemurahan kecuali dengan yakin. Tuh. Oh yakin nih anak usianya belum 2 tahun, air kencingnya nah cukup deh tuh dipercikan. Nah, kalau ragu-ragu wajib dicuci. Enggak cukup dipercikan, dicepretkan. Wasawwal imamani Abu Hanifata wa Malikun baina sabi dzakaril muhaqqiq agairi. Dan menyamakan dua imam, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, antara anak kecil laki-laki yang nyata, yang tahqiq, dan selainnya min wujubil ghusli, dari wajib dicuci, min baulihima, dari air kencing keduanya, wa illam yakulat ta'am, meskipun keduanya belum makan. Nah, lain lagi nih, kalau pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, ya itu anak kecil laki-laki dan selainnya itu wajib diapain? Dicuci, ya, dari air kencing keduanya, meskipun tuh anak kecil laki-laki dan selainnya itu belum makan. Beda dengan pendapat Imam Syafi'i, ya. Kalau Imam Syafi'i diapain? Percikit cukup, ya. Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu wajib dicuci, ya. Ini kadang-kadang kurang paham juga, begitu nyebokin tuh anak, airnya di situ, peras di situ lagi. Ya, yang begitu kan, di situ lagi, air di situ lagi, peras itu pakai itu lagi, ya. Sama orang nyuci pakaian, itu kan banyak baru di YouTube tuh ya, nyuci pakaian. Kita nggak tahu, apalagi punya anak kecil, taruh tuh bak di situ, ya kan, di bak, campurin celana dalam, ya, bapaknya, anaknya di situ, tuangin air. Kasih rinso, kalau nggak pengen masukinnya ke mesin cuci. Nah, yang tadinya tuh suci jadi mutan najis karena ada satu, semuanya, betul nggak? Caranya dibilas dulu di mesin cuci nih,
Kalau enggak suruh masukin mesin ember, beras, seret. Jelas, itu kan basahin peras. Kalau yang ada kotorannya hilang dulu airnya, bersihin, baru peras. Ya, begin. Udah tuh, baru masuk mesin cuci. Taruh inso udah nggak apa-apa itu sih. Nah ini masih nyampur, kasih rinso. Pas rinso masukin basah semua tuh, pindahin lagi. Ya dia juga. Ya. Nah, kain kita buat sholat masuk situ jadi satu mesin cuci. Benar? Iya. Airnya berapa? Kalau dikali itu enak begini ngalir airnya, ya kan? Air segitu. Ya sedikit. Jatuh najis semutan najis. Semua aja jadi pakaian itu yang buat sholat, yang kain jadi mutan najis. Jadinya kena nah gara-gara ada satu pakaian yang apa nih? Najis. Kasih tahu tuh bini kita, diperas dulu, ya, dibilas dulu. Tuh, satu baru masukin mencuci, bilas, cuci. Jangan masih kering sampai ember masukinnya ke dalam. Ya, nyampur semuanya. Nyampur nggak? Nyampur. Hati-hati urusan najis nih, berat. Urusan najis berat. Malah kalau ada pakaian terkena najis, nggak ada lagi buat nutup aurat, sholat harian, sholat dalam keadaan telanjang, yang dipakai yang najis. Tuh. Jangan dipakai. Sholat dalam keadaan telanjang, sholat harian. Jadi urusan najis urusan berat ini, ya. Urusan najis urusan berat. Ya, Rasul pernah lewat di dua kuburan. Kata Rasul, ya, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya dua kubur lagi diseksa. Ya, Rasul, ya, terhang hijab tuh, buka kelihatan. Kelihatan lagi ngapain? Tuh orang lagi diseksa. Dua-duanya. Kata Rasul, yang satu yakshi bin namimah, tukang ngadu domba. Yang satu lagi la yasnu anil baul, kagak bersih ceboknya. Kagak bersih ceboknya. Segituan aja udah. Lagi disiksa, lagi disiksa. Jadi kalau kencing apa nih? Gak bersih ceboknya. Masih ada bekasnya. Atau kencing sekarang kagak cebok, jadi ya, numpang kencing doang di masjid terat kabur udah, bawa pesing enggak. Nih, tuh kalau yang kencing masih bawa pesing itu orang emang gak ngaji tahuan. Kalau yang tukang ngaji syaratnya warnanya, baunya, rasanya dibuang dulu udah bersih. Ini kencing tinggal aja udah, disiram kagak apa kagak. Banyak kayak begitu. Nah, coba kita masuk masjid-masjid, hampir semuanya kamar ada seperti itu. Jarang kita masuk masjid nih wangi banget, jarang. Iya, kenapa? Nggak paham. Ini usah katakan, ya, tuh kencing nggak bersih ceboknya. Secara umum siksa di dalam kubur karena itu. Secara umum arti kebanyakan dapat siksa dalam kubur karena kencing kagak bersih ceboknya. Apalagi sekarang dimodelin pakai apa? Pakai diri begitu, pakai ya Allah ya, pengen buat kencing, nggak tahan, jaraknya pendek, tendangannya baliknya kencang dia, iya nggak, mucat kemana-mana, atau taunya tinggi banget, orangnya pendek, keluarnya kecil, kadang-kadang nggak keluar, benar, makanya kita pencet dulu, kadang-kadang keluar nggak nih, nggak keluar, nih kagak keluar, iya, benar, coba deh rasanya, jangan main kencing aja, pencet dulu, keluar nggak nih, kadang-kadang kita pencet nggak keluar, nyari yang keluar itu. Keluar ya, mau nganti lama kencing gak tahan tuh, ya hati tuh, Rasul udah katakan tuh ya, disiksa karena kagak bersih ceboknya dari air kencingnya. Secara umum tuh siksaan di dalam kubur itu. Nah kenyataannya lihat aja memang begitu, betul. Hati-hati, ini urusan apa ini? Urusan air kencing najis ya. Wa zahaba li taharati bauli sabiyyi Ahmad bin Hanbal wa Ishaq wa Abu Thawran min a'immatina. Dan berhaluan bagi sucinya air kencing anak kecil laki-laki siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan Abu Thawr dari imam-imam kita. Ini pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Ishaq, pendapat Abu Thawr ya, Imam Ishaq, Thawr.
kencing anak kecil laki-laki itu suci. Ada pendapat. Tuh, pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad bin Hambal, pendapat Ishaq, pendapat Abu Sauran itu suci air kencing anak kecil laki-laki. Kalau tadi pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kencingnya anak kecil laki-laki dicuci, nggak cukup diceprikan. Nah, Imam Syafi'i ini yang tengah-tengah, Imam Syafi'i. Nah, dilihat dulu, Imam Syafi'i cukup dipercikan. Imam Ahmad bin Hambal suci air kencing anak kecil laki-laki. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq, Abu Sauran. Wa hukiya dihikayatkan an Malik dari Imam Malik. Wa amma hikayatu ba'dil malikiyati kaulan di Syafi'iyah bi taharati wa lisabi fa batilatun wa ghalatun aw ibtira'un. Adapun hikayat sebagian Malikiyah mazhab Imam Malik, yang bahasa Imam Malik, kaulan akan satu pendapat li Syafi'i bagi Imam Syafi'i bi taharati wa lisabi dengan suci air kencing anak kecil laki-laki fa batilatun, maka itu batil, wa ghalatun salah, awib tiro, berita bohong, mengada-ngada. Nggak ada, nggak ada kaul daripada Imam Syafi'i yang mengatakan air kencing laki-laki itu adalah suci. Nggak ada, maka dikatakan ghalat, salah di sini, batil, ibtiro mengada-ngada, bohong. Jadi yang mengatakan sucinya kencing anak kecil laki-laki siapa? Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq, Abu Thawr, sedangkan Imam Malik, Imam Abu Hanifah justru dipercikan itu nggak cukup. Dengan apa? Dengan air, harus dicuci. Kalau Imam Syafi'i itu najis, namun najisnya mukhaffafah, dipercikan. Tuh, setelah dihilangkan airnya itu cukup dan mengalahkan air itu akan air kencingnya. Wal mutawassitatu tanqasimu ala qismain. Najis mutawassithah terbagi atas dua bagian, ainiyah, yaitu ainiyah yang bahasa ainnya, wahyallati tusyahadu bil ain. Najis ainiyah itu yang dilihat dengan mata, wa hukmiyah, dan najis yang bahasa hukumnya, ai wahyallati hakamna alal mahalli bin najasatihi min ghairi atra'in najasah, yaitu yang kita hukumkan atas tempat dengan najisnya tanpa dilihat ain najisnya. Ini najis ainiyah, kelihatan warnanya coklat, ada baunya, ada rasanya, itu namanya ainiyah. Warnanya enggak ada, baunya enggak ada, rasanya enggak ada, tapi ini hukmiyah, dihukumkan najis. Ya udah enggak ada, udah kering air kencing, udah kering, udah enggak ada baunya, udah enggak ada rasanya, tapi ini najis, namanya najis hukmiyah. Al-ainiyah dhabituha. Najis ainiyah ta'rifnya hiyallati laha launun, yaitu yang mempunyai warna, minal bayat wasawad, putih, hitam, umroh, merah, selain demikian, wa zalik, coklat, kuning, ada warnanya. Waraihun, baunya, ada baunya. Wa huya bimana raihah aradun yudriku binajasati syam, yaitu dengan makna bau, aradun sifat, yudrikun najasata, yang didapatkan najis asyama dengan penciuman, tercium, nah itu namanya baunya. Oh, masih ada baunya, ada kecium. Wa ta'mun, rasa, bipahtitok, wa huwa ma yu'addihi dzauq, yaitu yang disampaikan rasa minal kaifiyati, dari cara kal halawa, seperti manis, wa dituha dan lawannya manis. Nah, itu ada rasanya. Jadi yang namanya ainiyah, dia punya warna, dia punya bau, dia punya rasa. Fala budda min izalati launiha wa raiha wa ta'miha. Tak mesti tidak dari menghilangkan warnanya, baunya dan rasanya. Tuh, hilangin dulu tuh. Kalau najis ainiyah, hilangin baunya, warnanya, rasanya, baru tuh. Kaki kita yang nginjek teh ayam, bau enggak? Teh lotok yang hijau tuh. Bau kan? Bau, kita bersihin dan udah hilang hijaunya, cuman kita masih bau nggak? Belum bersih namanya. Masih ada baunya, masih nggak? Iya.
warna udah nggak ada, rasa udah nggak ada, tapi baunya, oh tangan kita deh gitu, kesapaan kayak gitu udah hilang nih, udah nggak ada warnanya, rasanya, begini masih bau nggak? Nah, belum namanya, bersihin lagi tuh. 3 mesti hilang, warnanya, bau, rasa. Illa ma asraza walu, kecuali ya najis yang sulit dihilangkannya. Min launin, dari warnanya, sulit nih warnanya dihilangkan. Aurahin atau baunya, fala tajibu izalatu, maka tidak wajib ya menghilangkannya. Contoh, khamar, tuh baunya menyengat. Khamar kan najis nggak? Najis, cuci deh tuh. Khamar najis, cuci nih, pakaian kena khamar. Hilang warnanya, hilang rasanya, cuman baunya masih ada. Baunya masih, juga agak hilang-hilang juga, susah tuh. Nah, ya, diapain aja masih tetap bau. Suci udah itu, ya. Kalau sulit, katakan di sini kecuali sulit hilangkan warnanya, baunya nggak wajib dihilangkan, udah. Atau bekas wanita haid, ya, darah, warnanya. Ya, udah dicuci pakai apa aja, masih ada warnanya dikit. Baunya udah nggak ada, rasanya udah nggak ada, cuman warnanya masih ada. Nah, itu nggak wajib udah, ya. Baliyaturu mahlu hakikat, bahkan suci tempatnya secara hakikat, ya. Bi khilafi ma law ijtama'a, lain halnya jikalau kumpul keduanya. Kalau kumpul artinya masih ada warnanya, masih ada baunya. Fi mahallin wahidin, di satu tempat. Nih, 41 sini nih, kena najis, udah kagak ada itu apa namanya rasanya, warna masih ada, bau masih ada, ya. Nah itu kalau begitu bukan di mana? Fi mahallin min najasatin wahidatin likuwati dalalatahima, karena kuat menunjukkan keduanya, bau dan warnanya itu, ala baqai ainin najasa, atas tetapnya ain najis. Kalau masih ada bau, masih ada warna, itu menunjukkan tetapnya masih ada najis, ya. Wa bi khilafi ma law baqiya ta'mu, dan halnya jikalau tersisa rasa. Lizalika, bagian demikian itu. Walisolati izalati ghaliban, dan karena mudah menghilangkan rasanya ghalibnya. Kalau rasa belum wajib hilangkan, karena rasa mudah. Ghalibnya mudah dihilangkan, kecuali warna sama bau. Jadi dicuci nih, atau tempat kena tuh, ya. Apa namanya, khamar, masih bau. Di warnanya udah kagak ada, rasanya udah nggak ada, baunya masih ada, menyengat, nggak hilang-hilang juga tuh dituin. Nah itu, ya nggak wajib menghilangkannya. Atau, ya itu tadi. Perempuan haid, darahnya, nak pakaian dicuci, ya, nggak hilang-hilang juga, diapain nggak hilang juga, kecuali sobek, diapain, digunting baru tuh, itu sulit namanya. Nah itu nggak wajib tuh dihilangkannya. Tapi kalau masih ada rasa, nah itu wajib dihilangkan. Kenapa? Karena rasa itu, ya, ghalibnya mudah dihilangkan. Fal wajibu bi izalatin najasa al hattu wal qarsu salasa marat. Maka wajib dalam menghilangkan najis al-hattu, ya, dikerik, wal qarsu, diapain tuh, digosok, salasa marat 3 kali, ya. Kerik itu, congkel itu. Nah, ya, nanti ada nih. Wa fil misbah qala al-Azuri, ya, berkata al-Azuri, al-hattu antahuka bi tarafi hajarin au udin. Al-hattu itu yaitu mengerik, ya, dengan ujung batu atau dengan ujung kayu. Wal qarsu menggosok, antad luka bi atrafil asabi dalkan syadidan, itu menggosok ujung jari-jari, dalkan syadidan, dengan sangat. Itu digosok tuh, ya. Misalnya najis harus dikerik, dicongkel, kerik itu biar dia hilang tuh najisnya. Ini pentingnya memahami najis dan menghilangkan najis. Jangan sampai ibadah kita, sholat kita, pakaian kita, baju dalam kita, celana kita ada najisnya, tuh, ya. Kenapa? Nggak boleh. Kalau emang kagak ada lagi najis, pakaian najis nih, najis satu tempat, kita sholat nggak ada yang buat nutup, udah sholat harian, sholat dalam keadaan telanjang tuh. Jangan pakai yang terkena najis, karena beratnya urusan
najis ya. Wallahu a'lam. Sabar azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin hamdan wa fi ni'amahu yukafi zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zubna fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.